Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Rasyada, ya, kita sampai pada penghujung ayat di mana ayat ke-10 surat Al-Kahfi menyebutkan Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa maksud daripada kata rasyada? Ar-rusdu, ya, kata rasyada itu ar-rusdu. Arti daripada rusdu ya huwa yaitu khilaful ghayyi, lawan kata daripada sesat. Wa yusta'malu, dan digunakan kata rusdu rasyada isti'mal hidayati seperti penggunaan kata hidayah, yakni petunjuk. Wa qala, berkata al-mufassiruna, para ahli tafsir, fil rusdi, dalam menjelaskan kata rusdu, alladzi fi suratin nisa, yang ada di dalam surat An-Nisa ayat as-sadisah, ayat ke-6. Wahwa, jadi para ahli tafsir yang menjelaskan tentang kata rusdu di dalam An-Nisa 6 itu dikatakan maksud ar-rusdu rasyada al-aqilu, orang yang punya akal, yakni waras, nggak gila, as-salihu, yang baik, ya, wahifdhan, dan mampu lil mali, menjaga, mampu menjaga lil mali, hartanya, wa ilman, dan mengetahui apa yuslihu, yang baik untuknya. Jadi orang yang disebut rasyid, ya, rusdu, rasyada, dalam para pandangan para mufassir adalah orang yang tidak gila, waras gitu ya, baik, mampu mengelola harta, dan bisa melakukan apa yang bermanfaat. Nah, itu namanya rasyid, ar-rusdu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ke-6 surat An-Nisa, wabtalul yatama, wabtalu, dan ujilah, diuji di sini adalah dididik, al-yatama, anak-anak yatim, hatta balahu, sehingga ketika mereka sampai an-nikah, usia nikah. Jadi kalau anak-anak yatim yang dalam pengasuhan kita misalnya, kita didik sampai mereka pada usia dewasa, siap untuk nikah. Nah, di sini fa'in anastu, jika kalian mantap, merasa yakin minhum, dari mereka, apa yang kita sebut dengan rusdan, ya, rusdan itu artinya dia mampu, ya, mampu melakukan satu perbuatan yang baik menurutnya. Nah, jadi didiklah anak yatim itu, dididik sedemikian rupa sampai kemudian ketika mereka itu misalnya sudah dewasa. Jadi rusdan itu sudah dewasa. Fadfa'u, maka serahkanlah ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta mereka. Jadi anak-anak yatim yang dalam pengasuhan itu dididik sedemikian rupa sampai mereka siap untuk nikah. Kalau kita sudah yakin mereka mampu mengelola hartanya, ya serahkan aja. Wala ta'kuluha, jangan kalian makan dari amwal itu israfan, dengan cara yang boros. Wabidaron, dan tergesa-gesa, ayat baru, untuk melepaskan. Jadi kita memastikan betul harta yang dimiliki oleh anak yatim ketika dikembalikan kepada mereka, mereka itu mampu mengelola. Nah, kemampuan mengelola itu namanya rusdan. Rusdan artinya cerdas mengelola harta, cerdas untuk menentukan perbuatan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Wa man kana ghaniyan, barang siapa ghaniyan, kaya, artinya orang yang mengasuh itu mandiri, kaya, ya, tidak terpengaruh oleh yang lain, harta-harta yatim itu dia nggak butuh. Falyasta'fif, maka hendaklah ia menjaga untuk tidak makan daripada harta anak yatim itu. Artinya tidak menikmati bonusnya atau mungkin semacam jasa, itu jangan. Wa man kana, dan barang siapa fakirun, fakir, falyakul, maka diperbolehkan ia makan bil ma'rufi, dengan cara yang benar, cara yang baik. Artinya begini, pengelola panti asuhan misalnya itu seharusnya kaya. Kalau kaya dia nggak akan mengambil apapun dari harta anak yatim itu. Tapi kalau toh kemudian nggak kaya, dia profesional, dia memang belajar hidup dari situ, ya bolehlah dia mendapatkan gaji dari apa yang dia dapat dari pekerjaannya itu.
Tapi falyakul ma'ruf ya, caranya yang benar. Fa'idza dafa'tum ya, maka jika kalian menyerahkan ilaihim kepada mereka amwalahum harta mereka, fa'ashidu alaihim, maka persaksikanlah alaihim atas mereka. Jadi dalam proses transaksi penyerahan itu harus ada notariat ya, semacam saksi-saksi. Wakafa dan cukup billahi Allah hasiban penghitung. Artinya begini, ini yang mungkin kita sebut goods management. Jadi di dalam hal kita melaksanakan manajemen yang bagus, semua harus tercatat. Maka di situ fa'ashidu, disaksikan, notariatnya itu ada. Ini nyambung dengan ayat hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Jadi manajemen itu bertumpu pada dokumen, pada arsip, pada tulisan-tulisan yang tercatat, yang diketahui, dibaca secara sadar oleh semua pihak-pihak yang melakukan transaksi itu. Nah, kembali kepada rusdun, rosyada, ar-rasyid, itu artinya orang yang sudah mampu mengelola haknya sekaligus tahu apa yang terbaik untuk dilakukan. Nah, untuk anak yatim, jika sudah mampu mengelola hartanya dan bisa melakukan apa yang terbaik untuk dirinya, itu namanya dia sudah siap untuk mandiri, dilepas oleh pengasuhnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin.